Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat para juri serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Simfi Wazna Afaria dari kelas 11 Lupus. Saya berdiri di sini sebagai pembicara satu dari pihak kontra untuk menolak mosi. Dewan ini akan mendukung kebijakan denda bagi restoran yang menggunakan pembungkus yang tidak ramah lingkungan untuk produk makanannya. Pihak kami memahami niat baik di balik mosi ini, yaitu untuk melindungi lingkungan. Namun, kami percaya bahwa kebijakan denda yang diusulkan adalah solusi yang keliru, tidak adil, dan pada akhirnya tidak efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Argumen kami akan didasarkan pada 3 poin utama. Yang pertama, dampak ekonomi yang tidak proporsional. Yang kedua, kegagalan dalam menyentuh akar permasalahan. Dan yang ketiga, potensi penyalahgunaan serta ketidakadilan. Poin pertama kami, kebijakan denda ini akan membebani usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor kuliner secara tidak adil, sehingga justru dapat mematikan usaha mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada tahun 2024, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor makanan dan minuman adalah kontributor terbesar. Studi dari Bank Indonesia pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa rata-rata margin keuntungan UMKM kuliner sangat tipis, berkisar antara 10-15%. Sementara itu, kemasan ramah lingkungan memiliki harga yang secara signifikan lebih mahal, bahkan bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kemasan konvensional seperti plastik atau styrofoam. Memberlakukan denda tanpa mempertimbangkan kondisi real pelaku usaha adalah sebuah ketidakadilan. Bagi usaha besar, denda dan biaya kemasan mungkin hanya menjadi biaya operasional. Namun, bagi warung nasi, pedagang bakso, atau kedai kopi kecil, beban ini bisa menjadi pukulan telak yang memaksa mereka gulung tikar. Alih-alih mendukung kelestarian, kebijakan ini justru berpotensi menghancurkan tulang punggung perekonomian Indonesia dan meningkatkan pengangguran. Apa kita akan mengorbankan napas perekonomian rakyat kecil dengan kebijakan yang hanya melihat dari satu sisi? Poin kedua kami, kebijakan ini adalah solusi instan yang gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu kurangnya edukasi, infrastruktur daur ulang, dan keterjangkauan kemasan ramah lingkungan. Mari kita lihat fakta di lapangan. Laporan Sistem Nasional Bank Sampah pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 15% sampah plastik di Indonesia yang berhasil didaur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengolahan sampah kita masih sangat lemah. Selain itu, riset dari Pusat Penelitian Oseanografi (LIPI) pada tahun 2023 menyatakan bahwa tanpa diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat atau public awareness dan teknologi daur ulang yang memadai, kesadaran mengganti jenis kemasan tidak akan menyelesaikan masalah secara signifikan. Menghukum restoran tanpa membangun sistem yang mendukung adalah tindakan yang sia-sia. Masalah utamanya bukan hanya pada produsen restoran, tetapi pada siklus hidup kemasan itu sendiri yang tidak didukung oleh infrastruktur daur ulang yang memadai dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab. Daripada menghukum, langkah yang lebih tepat adalah pemerintah berinvestasi dalam edukasi massal, memberikan insentif untuk mengembangkan kemasan murah dan ramah lingkungan dalam negeri, serta membangun pusat daur ulang di setiap daerah. Denda hanyalah pelarian dari tanggung jawab pemerintah untuk membangun sistem yang berkelanjutan. Poin ketiga dan terakhir kami, kebijakan denda berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan dan membuka ruang untuk praktik korupsi. Kita dapat belajar dari penerapan kebijakan serupa di daerah. Sebuah jurnal administrasi publik pada tahun 2023 yang menganalisis penerapan denda plastik di beberapa kota menemukan adanya ketidakkonsistenan penegakan hukum. Restoran yang memiliki koneksi dengan oknum aparat seringkali terhindar dari denda, sementara pelaku UMKM kecil justru menjadi sasaran empuk. Hal ini diperkuat oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 oleh Transparency International yang masih menunjukkan bahwa praktik suap dan pemungutan liar di level penegak hukum masih menjadi masalah. Setiap kebijakan yang memberikan kewenangan penuh kepada aparat untuk memberi sanksi tanpa sistem pengawasan yang ketat sangat rentan disalahgunakan. Kebijakan denda ini bukan menyelesaikan masalah lingkungan, malah berpotensi melahirkan masalah sosial dan ekonomi baru, yaitu kesenjangan dan korupsi. Kepercayaan publik kepada pemerintah bisa semakin merosot jika mereka melihat kebijakan ini hanya sebagai alat untuk memeras pelaku usaha, terutama yang kecil dan tidak berdaya.
Apakah kita ingin menciptakan lingkungan yang bersih dengan cara mengorbankan prinsip keadilan dan good governance? Berdasarkan 3 poin yang telah saya sampaikan, beban tidak adil bagi UMKM, kegagalan menyentuh akar masalah, dan potensi korupsi serta ketidakadilan, kami dari pihak kontra dengan tegas menolak mosi ini. Kami bukan anti pada pelestarian lingkungan, justru sebaliknya. Kami mendukung upaya pelestarian lingkungan yang bijaksana, komprehensif, dan berkeadilan. Solusinya bukan dengan menghukum, tetapi dengan mendukung, mendidik, dan membangun infrastruktur. Berikan insentif, bukan sanksi. Bangunlah sistem, bukan sekedar aturan. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, kami menolak mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.